Ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya dunia sempat gempar, Ustaz. Terutama negara-negara yang mayoritas muslim. Itu ada satu statement dari kepala negara Prancis itu sempat memakai dalih kebebasan berekspresi. Karena penghinaan kepada Nabi itu kekufuran, ya, dan konsekuensinya besar. Karena kalau Nabi dihina berarti menghina syariatnya, menghina Allah SWT yang mengutusnya, dan lain sebagainya. Anak muda itu ada Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar sekalian dan para penikmat podcast Surabaya Mengaji, kita kembali lagi di program rutin kita, yaitu podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam, dan insya Allah akan dibahas secara santai dan menarik. Dan untuk di episode kali ini, kita kedatangan guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Sidayu Ustadz? Alhamdulillah. Aman, nggak macet? Aman. Ya, macet tadi. Siap. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, Ustadz. Sikap ketika Nabi dihina. Ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya dunia sempat gempar, Ustadz. Terutama negara-negara yang mayoritas muslim. Itu ada satu statement dari kepala negara Prancis. Itu sempat memakai dalih kebebasan berekspresi. Di warganya itu kan ada yang membuat karikatur Nabi. Kemudian itu sempat ditentang dan banyak negara-negara muslim juga banyak yang menentang, bahkan sampai banyak yang memboikot juga. Nah, ini ketika kita ada peristiwa seperti ini, gimana sikap kita, Ustaz, yang sebenarnya? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, cinta kepada Nabi itu kan suatu hal yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan tidak beriman salah seorang di antara kita sampai Nabi itu lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada istrinya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Dan salah satu bentuk cinta kepada Nabi SAW adalah kita membela Nabi SAW. Di saat Nabi SAW dihina. Kalau bapak kita, ibu kita aja dihina, kita pasti cemburu, marah. Apalagi kalau Nabi kita SAW, ya, seorang Rasul yang mulia, yang lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada istri kita, daripada anak kita. Dan menghina secara umum, menghina orang saja itu nggak boleh. Bahkan menghina binatang itu mas nggak boleh. Nggak boleh. La tasubbu ad-dik, kata Nabi SAW. Jangan kalian menghina ayam. Fa innahu yukidukum lis-shalah, karena ayam itu punya jasa bangunin kalian sholat. Bayangkan menghina ayam saja nggak boleh, apalagi kalau menghina orang, apalagi kalau yang dihina adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan kebebasan ekspresi, ya. Bahkan ini pelanggaran hak asasi manusia, ya. Ini termasuk kriminal dan salah satu bentuk terorisme, ya. Sekalipun demikian, kita juga menentang, ya, cara-cara terorisme atau pembunuhan yang itu bukan dari wewenangnya. Oleh karenanya sikap kita dalam menyikapi kasus kemarin adalah pertengahan. Satu, yaitu kita menentang semua bentuk terorisme, ya, semua bentuk pelanggaran-pelanggaran dan hal penegakan hukum, ya, pembunuhan yang itu bukan wewenangnya, ya. Yang kedua, kita juga menentang penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena itu termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa pembunuhan, ya. Menarik, ada dalam Al-Quran itu kan, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi, ya, akbaru indahu wal fitnatu akbaru indahu. Katakanlah, ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, yaitu melakukan peperangan di bulan haram. Kul qitalun fihi kabir. Katakanlah peperangan di bulan haram, pembunuhan di bulan haram itu dosa besar. Tapi, ya, melakukan
kekufuran, menghalangi manusia ya dari agama Allah SWT, itu dosanya lebih besar. Jadi kita menentang apa yang dilakukan oleh salah satu warga Perancis kemarin itu ya, anak muda yang membunuh penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan wewenangnya ya. Itu termasuk kesalahan. Tapi kesalahan ini masih jauh lebih ringan daripada dosa penghinaan kepada Nabi. Karena penghinaan kepada Nabi itu kekufuran ya, dan konsekuensinya besar. Karena kalau Nabi dihina berarti menghina syariatnya, menghina Allah SWT yang mengutusnya, dan lain sebagainya. Nah, dari kasus ini Ustadz, mungkin ada hukum atau konsekuensi ketika ada seseorang yang menghina Nabi, bahkan mungkin umat Islam yang menghina Nabi, ini hukumnya gimana Ustadz? Atau konsekuensinya? Ya, menghina Nabi SAW itu termasuk dosa besar, bahkan kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Ya, para ulama sepakat orang yang menghina Nabi SAW, kalau dia Muslim berarti murtad. Kalau dia adalah dhimmi, yaitu kafir, maka berarti halal darahnya. Artinya perjanjiannya ini udah batal, ya. Dan hukum orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesepakatan para ulama juga, yaitu hukumannya dibunuh. Ya, dalam Islam ini ya, kita bicara dalam Islam, membunuh Nabi menghina Nabi SAW itu pelanggaran berat dan hukumannya adalah dibunuh. Syekhul Islam Taimiyah punya buku As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk penghina Nabi. Itu dulu di zaman beliau ada seorang Nasrani yang menghina Nabi SAW, maka beliau tulis sebagai pembelaan kepada Nabi dan sebagai penjelasan agar pemerintah menghukum orang Nasrani tersebut. Ya, karena hukumannya dalam Islam bagi penghina Nabi adalah dibunuh. Ada juga As-Subki punya buku As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, pedang terhunus bagi orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah menghina Nabi SAW ini adalah suatu kekufuran dan hukumannya dibunuh. Dan terkait menghina Nabi ini, apakah sama konsekuensinya dengan menghina syariatnya Ustaz? Karena kan ada juga sebagian dari kaum muslimin menghina syariat seperti pakai cadar dikira kayak ninja, terus kemudian jenggot makin panjang kayak kambing dan seterusnya. Ini gimana Ustaz? Ya, tidak boleh bagi kita untuk melakukan istihza, ya, mengolok-ngolok syariat Islam, mengolok-ngolok syiar-syiar Islam, ya, sunnah-sunnah Nabi SAW. Nggak boleh. Allah SWT berfirman kan dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakanlah apakah dengan Allah SWT, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-ngolok. Ya, tidak boleh bagi kita untuk menghina syariat Nabi. Kalau memang kita belum bisa melaksanakan salah satu syariat Islam, ya, kalau kita belum bisa melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan mencela. Jangan mencela, karena mencela syariat Islam ini konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya berat. Ya, bahkan termasuk kekufuran kalau kita mencela syiar di antara syiar-syiar Islam. Apakah si pelakunya ini juga konsekuensinya sama seperti menghina Nabi itu sampai murtad atau? Ada perinciannya, tidak bisa disamakan 100% dengan penghina. Kalau menghina Nabi SAW, para ulama sepakat. Ya, kalau yang mencela syariat Islam, ini ada perinciannya, ya, yang kekafirannya aja ada perinciannya. Ya, tapi untuk hukumannya apakah dia dibunuh atau tidak, itu ada perinciannya. Tidak disamakan secara mutlak seperti penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari yang fenomena kemarin Ustaz, makanya dulu di zaman Nabi SAW sendiri ada orang-orang munafik yang menghina syariatnya, menghina Nabi dan menghina para sahabat Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak membunuhnya. Jadi itu dikembalikan kepada pemerintah. Ya, pemerintah. Nah, dari fenomena kemarin Ustaz, yang ada penghinaan itu Ustaz, banyak dari umat muslim kemudian timbul slogan cinta Nabi Ustaz, cinta Nabi dan membela Nabi. Nah, sebenarnya slogan cinta Nabi yang benar ini gimana Ustaz sebenarnya Ustaz? Ya, cinta Nabi, membela Nabi adalah suatu kewajiban. Tapi yang harus kita ketahui juga bahwa kita cinta kepada Nabi, kita membela Nabi harus dengan cara yang benar.
Ya, cara mencintai Nabi SAW satu, yaitu dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, perjalanan Nabi, kehidupan Nabi bagaimana, akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akidahnya bagaimana, supaya kita bisa meneladani. Ya, jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi tapi nggak kenal sama Nabi, gitu ya. Yang kedua, yaitu dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, syariatnya, perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Itu cinta kepada Nabi. Jangan ngaku cinta kepada Nabi, tapi kalau kita disuruh oleh Nabi, kita malas-malasan. Ya, nggak mau melaksanakan perintahnya. Ya, kita menerjang larangannya. Ini cinta yang palsu. Ya. Yang ketiga, kita menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dengan tulisan, dengan lisan, ya, apalagi zaman sekarang sangat mudah kita berdakwah di media sosial, ya, masing-masing kita punya peran, ya, dengan menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga yaitu dengan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita membela hadis-hadisnya. Kan banyak tuh hadis-hadis yang didustakan, sunnah-sunnah Nabi dilecehkan, maka kewajiban bagi kita membela, ya, membela. Demikian juga kita wajib membela kehormatan Nabi ketika dicela seperti sekarang, dibuat karikatur yang melecehkan Nabi SAW. Kewajiban bagi kita adalah membela kehormatan Nabi, ya, tidak boleh diam, tapi tentunya dengan kemampuan masing-masing, dengan kemampuan pemerintah, misalkan dengan kekuatan politiknya, ulama dengan ilmu mereka, ya, dan masing-masing manusia sesuai dengan kemampuannya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ketika ada seseorang yang mengaku cinta Nabi, Ustaz, namun melakukan amalan-amalan yang memang tidak dituntunkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, dalam istilahnya bid'ah, Ustaz. Nah, ini apakah benar cintanya, Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menantang orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak mengikuti Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti aku. Jadi buktikan cintamu. Ojo ngomong tok, ojo ngaku-ngaku tok. Jadi laisa sya'nu an tuhib, bukan masalahnya kamu itu ngaku-ngaku cinta. Yang paling penting itu adalah cintamu diterima. Ya, kalau banyak orang ngaku cinta kepada Nabi SAW tapi nggak diakui, ya percuma. Ya, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Banyak orang ngaku punya hubungan, ya, dia adalah orang terdekat, kekasihnya Laila, tapi Laila nggak mengakuinya. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, begitupun banyak orang ngaku cinta kepada Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi itu ngaku, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami adalah putra-putra Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buktinya Allah melaknat mereka. Jadi masalahnya bukan cuma pengakuan, tapi masalahnya adalah pembuktian. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW itu, ya, bukan sekedar ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasul, begitu. Nah, ketika ngaku cinta tapi membuktikannya dengan amalan-amalan yang tidak dituntunkan, ini apa benar, Ustaz? Tidak benar sama sekali, tidak benar. Kadang-kadang ada salawat-salawat yang memang mereka karang-karang sendiri, Ya. ngakunya cinta Nabi, Ustaz, tapi Ustaz. Ya, dalam penjelasan salah satu ulama, ya, makna cinta kepada Nabi, makna syahadat kita kepada Rasulullah SAW adalah ta'atuhu fima amar, ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya, wa tasdiquhu fima ahbar, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, wa alla yu'badallahu illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Nah, ini yang poin pentingnya nih. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, maka jangan membuat syariat-syariat sendiri, tuntunan-tuntunan sendiri, pakai hawa nafsu kita, pakai asalkan baik gitu, Ustaz. Iya, cuma sekedar perasaan, niat, ya, dan sebagainya, tapi tidak mengikuti Nabi SAW. Itu percuma, sia-sia. Ya, laisa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada contohnya dari kami,
maka amalan tersebut tertolak. Tertolak. Iya. Udah menghabiskan energi, harta, tenaga, ya, waktu, tapi ternyata sia-sia, Sia-sia. nggak ada gunanya.